Kak Ujin, ini Kak Ujin lagi ngapalin puisi. Besok kan Kak Evi mau ikut lomba 17 Agustusan, lomba baca puisi. Kak Ujin harap persiapan kakak baik supaya bisa menang ya kak. Thank you Kak Ujin. Oh iya kak, kan sekarang sekolah minggu juga lagi ngadain lomba untuk menyambut 17 Agustus. Ada lomba fotogenik, ada lomba vokal solo dan juga ada lomba membaca puisi. Iya betul sekali Kak Ujin. Karena itu adik-adik ibadah hari ini spesial loh. Spesial merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Lihat aja baju kita kak, udah spesial merah Putih, putih. benar. Nah, tapi kak hari ini kan kita mau ngumumin nih siapa pemenang lomba-lombanya. Tapi sebelum itu kita mau ibadah terlebih dahulu. Setuju Kak Ujin. Yuk kita sapa adik-adik di rumah Kak Ujin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat bertemu kembali di ibadah sekolah minggu adik-adik. Nah, Kak Evi, Kak Ujin mau permisi dulu, nanti kita bertemu lagi mendengarkan firman Tuhan bersama Kak Ujin. Oke Kak Ujin. Adik-adik, supaya kita bersemangat hari ini beribadah, Kak Evi mau ajarkan satu lagu buat adik-adik. Judulnya Tuhan Kekuatan dan Mazmurku. Kita sama-sama belajar ya. Ayo adik-adik semuanya bangkit berdiri. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padanya hatiku percaya, Kaulah menara dan kota berlindungan. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padanya hatiku percaya, Kaulah menara dan kota berlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ya
adik-adik, luar biasa sekali adik-adik. Terima kasih karena sudah bersemangat hari ini untuk memuji nama Tuhan. Sebelum kita melanjutkan memuji Tuhan dengan lagu yang berikutnya, terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Adik-adik yang di rumah mohon lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa buat segala berkat karunia-Mu di dalam kehidupan kami di sepanjang malam tadi, hingga kami bisa menjumpai pagi yang indah ini. Itu semua karena kasih-Mu yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, inilah kami pada saat ini, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami ini ya Bapa. Kiranya Engkau yang memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Bapa yang baik, segala kuasa setan, kuasa kegelapan kami tolak hanya di dalam nama-Mu saja. Bapa yang baik, inilah doa kami yang sangat jauh dari kesempurnaan, hanya kami panjatkan melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Siapa di antara adik-adik yang punya superhero idola? Pasti ada ya. Yuk kita sama-sama sebutkan. Ada Batman, Superman, Spiderman, Iron Man, dan masih banyak lagi adik-adik ya. Nah adik-adik, itu semua superhero tugasnya ngapain? Pastinya membela kebenaran dan supaya orang-orang tidak tertindas dan tidak susah, ya kan? Iya. Tapi adik-adik walaupun kecil-kecil percaya nggak kalau sebenarnya adik-adik juga bisa loh jadi superhero? Tentu bisa. Bagaimana caranya? Ya, kita jadikan Yesus sebagai panglima kita. Artinya, setiap hal yang kita lakukan semua itu karena kehendak daripada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik sekarang Kak Evi mau ajak adik-adik nyanyi satu lagu, judulnya Aku Pahlawan Kecil. Sama-sama kita nyanyikan ya. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Adik-adik, sekarang kita mau mengucapkan ayat hafalan. Nah, coba siapkan dulu dirinya. Sudah siap? Sekarang kita sama-sama membacakannya. 1, 2, 3, mulai. Jejak orang benar adalah lurus, sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Terima kasih buat adik-adik yang sudah menghafal ayat hafalannya. Adik-adik, tadi kita kan sudah nyanyi tentang pahlawan kecil. Nah hari ini Kak Evi juga mau ajak adik-adik menjadi Laskar Kristus. Tapi Kak Evi mau adik-adik mencontohkan bagaimana sih sebenarnya Laskar Kristus itu? Nah coba ya, nanti kalau Kak Evi bilang Laskar Kristus, adik-adik sambil menghentakkan kakinya menjawab siap gerak. Yang tegas ya, kan kalau upacara juga begitu, tegas-tegas semuanya. Nah kita ulang ya, siap-siap semuanya adik-adik. Laskar Kristus, siap gerak. Sekali lagi, Laskar Kristus, siap gerak. Iya, bagus semuanya, pandai-pandai adik sekolah minggu. Tepuk tangan buat kita semua adik-adik. Ya, baik sekarang kita mau nyanyikan lagunya. Judulnya itu adalah Laskar Kristus. Ayo semuanya berdiri, kita nyanyi dengan semangat sambil bergerak.
Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. I may never march in the infantry, right in the cavalry, shoot the artillery. I may never shoot for the enemy, but I'm in the Lord's army. I'm in the Lord's army, yes sir. I'm in the Lord's army, yes sir. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never shoot for the enemy, but I'm in the Lord's army. Oke adik-adik, sekarang kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari kita mengucapkannya secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Bang Kardo, Kak Evi mau tanya nih. Iya, Kak. Bang Kardo takut gak sih sama iblis? Enggak dong Kak, Bang Kardo kan dapat melawan iblis-iblis yang menggoda dan Bang Kardo punya senjatanya Kak. Wah, apa senjata Bang Kardo? Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita percaya, setia, dan mengandalkan Tuhan Yesus di dalam hidup kita, maka kita dapat melawan iblis karena dalam nama Yesus ada kemenangan Kak. Ada lagunya loh Kak. Oh iya betul, kita mau ajak adik-adik untuk menyanyikan lagunya Markas Setan dan Dalam Nama Yesus. Yesus. Yuk sama-sama kita nyanyikan adik-adik. Markas setan ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu GKPI, saksinya Tuhan. Oh yes, membawa pedang di tangan, bikin kacau setan bar. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan.
Shalom adik-adik, kembali lagi bersama Kak Eugene. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama dengan kakak. Oke, adik-adik sekalian, tadi di awal ibadah Kak Evi ada menyebutkan tokoh-tokoh superhero yang kakak yakin adik-adik kakak pasti semua tahu mereka itu siapa-siapa aja. Ada siapa-siapa aja tadi? Ada Superman, ada Iron Man, ada Batman, dan banyak lagi tokoh-tokoh superhero yang pasti adik-adik kakak senangi dan suka tonton di bioskop. Nah, tapi adik-adik kakak, yang mau kita bahas hari ini itu bukanlah tokoh-tokoh superhero yang cuman ada di imajinasi kita. Bukan tokoh-tokoh superhero yang cuman ada di film-film aja. Tapi dia adalah pahlawan yang benar-benar ada di dalam kehidupan kita, yang menjaga kita dan memberikan kita keselamatan yang kekal. Oke, jadi sebelum kita mendengar cerita pahlawan tersebut, kita mau berdoa dulu supaya kita bisa konsentrasi mendengarkannya. Oke, kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Ikuti doa Kak Eugene. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberkati kami dari awal ibadah hingga saat ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti firman yang disampaikan oleh Kak Eugene. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, kita ambil dulu buku pedoman kita, yaitu Alkitab kita. Oke, kita ambil Alkitab kita buka dari kitab Zefanya. Zefanya 3 ayat 17. Zefanya 3 ayat 17. Oke, silakan dibuka dulu. Oke, udah. Karena ini cuma satu ayat, jadi kita bacanya sama-sama aja. Oke? Kita baca 1, 2, 3 ya. Zefanya 3 ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Oke, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Oke, tadi di kalimat yang pertama kita lihat lagi Alkitab kita ya. Coba kita baca ulang. 1, 2, 3 ya. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Oke, kita garis bawahi dulu kata pahlawan. Oke, pahlawan. Apa itu pahlawan? Kenapa dia disebut pahlawan? Oke, pahlawan itu adalah orang yang dikenal akan keberaniannya, akan pengorbanannya terhadap suatu hal. Nah, adik-adik kakak, tadi di ayat ini siapa yang dikatakan pahlawan yang akan memberikan kemenangan? Siapa? Ayo kita baca lagi, kita lihat Alkitabnya. Tuhan Allah. Nah, adik-adik, Tuhan Allah lah yang akan menjadi pahlawan yang akan memberikan kemenangan bagi anak-anak yang dikasihinya. Nah, adik-adik, kakak mau bertanya, kenapa Tuhan Allah yang kita katakan pahlawan? Emang Tuhan Allah bekerja sebagai pahlawan itu bagaimana? Ya kan, pasti kalian bertanya-tanya. Nah, adik-adik, ternyata ketika Tuhan Allah bekerja dalam kehidupan kita, Tuhan Allah hadir melalui dua cara.
Yang pertama, melalui kuasanya. Kuasa itu adalah bentuk kehadiran Tuhan yang tidak bisa ditiru oleh manusia, gak bisa dibuat oleh manusia. Dan yang kedua, melalui media atau orang-orang tertentu atau benda atau alat tertentu yang Tuhan pakai. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama, kuasa Tuhan tadi kan. Nah, kuasa Tuhan yang benar-benar kita rasakan adalah ketika Tuhan menyelamatkan kita di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, sehingga kita memperoleh keselamatan, yaitu hidup kekal di mana? Di surga, benar. Nah, yang kedua bentuk kuasa Tuhan adalah Tuhan menciptakan matahari. Tuhan menciptakan matahari untuk bumi ini sehingga bisa memberikan penerangan, kita bisa melihat bumi ini. Nah, bayangin gimana kalau Tuhan tidak memberikan kita matahari. Apakah kita bisa melihat sekeliling kita? Tentu tidak bisa karena semuanya pasti akan gelap gulita. Nah, kalau misalnya juga nggak ada matahari, tentu kita semua akan kedinginan. Karena tidak ada matahari yang memberikan kehangatan untuk bumi ini. Nah, itu adalah contoh kehadiran Tuhan melalui kuasanya. Yang kedua adalah melalui, apa tadi kakak bilang? Siapa yang ingat? Media atau perpanjangan tangan Tuhan. Nah, coba kakak mau ngajak adik-adik kakak ingat-ingat dulu ya. Waktu zaman perperangan penjajahan Indonesia, Tuhan memakai beberapa tokoh-tokoh Indonesia. Siapa aja orang-orang yang Tuhan pakai? Ada kakak sebut 5 ya, padahal sebenarnya banyak. Gak apa-apa ya, kita dulu. Ada Bapak Soekarno, ada Bapak Muhammad Hatta, ada Ibu Kartini, ada Ibu Dewi Sartika, dan juga ada Ibu Cut Nyak-din. Mereka adalah tokoh-tokoh, mereka adalah orang-orang yang Tuhan pakai sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk memerdekakan bangsa Indonesia tahun berapa? 1945. Nah, adik-adik kakak, kepintaran-kepintaran yang dimiliki oleh tokoh-tokoh tadi, strategi-strategi yang mereka dapatkan untuk perang itu semua berasal dari siapa? Dari Tuhan Allah. Jadi Tuhan memberikan mereka kepintaran, memberikan mereka pengetahuan sehingga mereka bisa menang waktu perang waktu itu. Nah, adik-adik, terus contoh yang kedua adalah saat ini. Saat ini kita sedang menjalani masa karantina. Masa karantina karena suatu penyakit yang dinamakan COVID-19. Nah, adik-adik, saat ini juga Tuhan sedang bekerja. Tuhan bekerja melalui orang-orang di sekeliling kita yang kita tahu sebagai tenaga kesehatan atau tenaga medis kita bisa bilang. Nah, kakak mau tanya, tenaga-tenaga medis itu siapa-siapa aja sih? Ada dokter. Siapa di sini yang mau jadi dokter? Tunjuk tangan. Wah, banyak ya. Terus ada suster juga. Siapa di sini yang mau jadi suster? Wah, banyak juga. Nah, adik-adik kakak, ketika Tuhan menunjuk suster dan dokter untuk merawat orang-orang sakit, itu juga adalah perpanjangan tangan Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan juga turut hadir bagi kita saat ini. Juga Tuhan bekerja melalui cleaning service yang ada di rumah sakit. Tuhan juga bekerja melalui supir ambulans yang ada di rumah sakit. Bahkan juga Tuhan turut bekerja melalui para ilmuwan untuk mendapatkan vaksin untuk penyakit ini.
Nah, adik-adik, bukan berarti ketika kita tidak bisa melihat Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Namun Tuhan tetap bekerja untuk memberikan keselamatan bagi anak-anak yang Dia kasihi melalui siapa saja, melalui siapapun itu orangnya. Tuhan tidak memandang umurnya, tidak memandang pekerjaannya, tidak memandang bentuk fisiknya, tapi Tuhan bisa pakai siapapun untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk membawa keselamatan bagi anak-anak yang Dia kasihi. Nah, kenapa kakak bilang demikian? Karena kita baca lagi di ayat 17 tadi, kita ambil lagi Alkitab kita. Oke, Alkitab kita baca di kalimat yang kedua di ayat 17. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3, ya. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita, Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya, Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Nah, adik-adik kakak, tadi dibilang di ayat ini bahwa Tuhan adalah pahlawan yang akan memberikan keselamatan. Dan Tuhan juga bersorak-sorai, Tuhan senang, Tuhan bahagia ketika anak-anak yang dikasihinya pun bisa selamat. Maka dari itu kita harus berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan keselamatan bagi kita. Oke, amin firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita lagi untuk ayat hafalan kita. Diambil dari Keluaran 15 ayat 2. Oke? Keluaran ya. Keluaran setelah Kejadian. Oke? Udah dibuka semuanya Alkitabnya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Keluaran 15 ayat 2. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Oke, kakak harap ayat hafalannya dihafal untuk minggu depan. Nah, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menjadi pahlawan bagi kami sejak dahulu Tuhan hingga saat ini. Sejak kami bahkan belum hadir di dunia ini, Tuhan sudah menjadi pahlawan bagi kami. Tuhan Allah yang baik, kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus menjadi pahlawan di hati kami, di kehidupan kami, agar kehidupan kami boleh semakin baik, berjalan seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan. Inilah anak-anak-Mu Tuhan, kami berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, seperti yang tadi disampaikan di awal ibadah, hari ini adalah hari spesial. Kita mau merayakan 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Karena itu kita akan menyaksikan beberapa penampilannya. Yang pertama adalah penampilan dari kakak dan abang guru sekolah minggu kita. Mari adik-adik kita saksikan bersama-sama penampilannya ya. Bangsa di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua.
tetapi puja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Sampai akhir menutup mata. Nah, adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan penampilan dari abang dan kakak menampilkan sebuah lagu. Nah, adik-adik, yang berikutnya kita akan mendengarkan pengumuman perlombaan 17 Agustus Hari Kemerdekaan Indonesia yang adik-adik kemarin sudah mengirimkan video-videonya. Kak Evi akan bacakan dari perlombaan yang pertama, yaitu lomba foto dari kelas Batita. Siap-siap ya. Juara 3 adalah Nah, tadi juara 3. Sekarang kita lanjut kepada juara 2. Nah, adik-adik, ini yang ditunggu-tunggu ini. Siap-siap ya. Juara 1 adalah baik, adik-adik. Tadi itu adalah kategori lomba foto. Sekarang kita masuk kepada lomba puisi dari kelas balita sampai kepada kelas 2. Ya, ini ya kategori puisi kelas balita sampai kelas 2. Kita mulai dengan juara 3 adalah berikutnya adalah juara 2. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda. Ini yang ditunggu-tunggu lagi. Juara satunya siapa? Ayo, juara 1 adalah Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana
tadi kategori kelas balita sampai kelas 2. Sekarang kita masuk ke lomba puisi kategori kelas 3 sampai kelas 6 SD. Kita mulai ya dari juara 3. Lalu juara 2-nya adalah Nampak jelas raut wajahmu, tak segelintir pun rasa takut. berikutnya juara 1. Semangat membara dalam jiwamu, taklukkan mereka penjajah negeri. Nah, masih ada lomba yang terakhir yaitu vokal solo. Kita mulai dari kategori balita sampai kelas 2 SD. Juara 3 adalah Bendera merah putih, bendera tanah airku. lalu juara 2-nya adalah yang pertama, juara satunya adalah Pelambang berani dan suci. Oke, ini kategori yang terakhir yaitu lomba vokal solo dari kelas 3 sampai kelas 6. Juara 3-nya adalah Satu bangsa, satu bahasa kita. berikutnya juara 2. Dan juara satunya adalah baik adik-adik, demikianlah tadi pengumuman untuk lomba-lomba 17 Agustus anak-anak sekolah minggu. Kita berikan tepuk tangan untuk semua adik-adik yang sudah ikut lombanya. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti lomba dan selamat buat pemenangnya. Nanti hadiahnya akan kami kirimkan ke rumah adik masing-masing. Adik-adik, ada satu penampilan terakhir kita di acara ibadah ini. Kakak ada mengundang teman kita untuk ikut memeriahkan acara ibadah perayaan 17 Agustus hari ini. Siapa teman kita itu ya? Tada! Hai Kak Evi. Hai Fidela, apa kabar? Puji Tuhan baik Kak. Kabar Kak Evi bagaimana? Baik dong Fidela. Fidela, kita sapa teman-teman di rumah dulu yuk. Oke Kak. Halo teman-teman sekolah minggu semuanya. Apa kabar? Salam sehat dan salam rindu dari Fidela. Nah, Kak Evi senang sekali loh Fidela hari ini bisa hadir di ibadah sekolah minggu. Dela juga seneng banget Kak. Dela rindu dengan suasana sekolah minggu dan kakak-kakak sekolah minggu. Halo kakak-kakak sekolah minggu. Oh iya Kak Fidela, Kak Evi mau tanya. Kan
biasanya 17 Agustus tuh di sekolah Fidela kan ada upacara, ada lomba-lomba dan dapat hadiah. Nah sekarang karena pandemi COVID-19 ini kan gak bisa melakukan hal itu lagi. Gimana itu perasaan Fidela? Pasti sedih ya kak, gak bisa upacara bendera bersama, gak bisa main games, lomba-lomba yang seru. Itu sih kak. Iya betul, tapi kita harus tetap semangat dan memaklumi keadaan yang saat ini ya Fidela ya. Betul kak. Nah satu lagi terakhir sekali, apa itu pesan-pesannya Fidela buat teman-teman kita di rumah dalam rangka 17 Agustus ini? Oke, pesan Dela untuk teman-teman semuanya adalah teman-temanku semua, walaupun 17-an tahun ini kita tidak dapat merayakannya bersama teman dan guru kita di sekolah, tapi merayakan 17-an Agustus ini bersama keluarga juga tetap seru loh. Kita bisa melakukan memasak kue dengan hiasan bendera merah putih, lomba makan kerupuk, lomba lari, mengejar bendera merah putih. Wah, ide bagus itu Fidela. Teman-teman, bisa kita coba di rumah ya. Oh iya, Fidela hari ini kan datang mau mempersembahkan sebuah lagu tuh ya katanya. Betul kak. Apa judul lagunya Fidela? Judul lagunya adalah Indonesia Bagi Kemuliaan-Mu. Oke adik-adik, kita akan menyaksikan penampilan dari teman kita Fidela Hutapea. Sebuah lagu yang sangat menginspirasi buat anak-anak Indonesia. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeri
negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan dan kita tadi sudah selesai mendengarkan pengumuman dan penampilan-penampilan untuk perayaan 17 Agustusan. Sekarang saatnya kita memberikan persembahan. Adik-adik boleh persiapkan persembahannya dan kita sambil bernyanyi kita memberikan persembahan. Beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Mari kawan-kawan rela hatilah bawa persembahan, datanglah segera. Oke adik-adik kakak, kita mau berdoa. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, atas penyertaan Tuhan yang telah menyertai kami sepanjang ibadah kami hari ini. Terima kasih buat sukacita yang telah kami rasakan sepanjang ibadah kami ini Tuhan. Kami boleh bernyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkaulah Tuhan yang memberkati firman-Mu itu agar berbuah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih juga Tuhan buat perlombaan yang telah kami laksanakan. Kiranya seluruh adik-adik kami boleh bersuka cita lewat perayaan 17 Agustus yang kami lakukan di sekolah minggu kami. Kami berdoa buat mereka Tuhan, Engkau yang menambahkan berkat-berkat dan sukacita bagi seluruh adik-adik sekolah minggu kami. Buat yang menang, Engkau memberikan semangat kepada mereka untuk lebih bergiat lagi. Tetapi bagi yang belum menang Tuhan, kami memohon Engkau juga yang menguatkan hati mereka agar untuk hari-hari selanjutnya Tuhan semakin memberikan semangat dan sukacita kepada mereka. Kami berdoa buat seluruh adik-adik kami, Tuhan berkati masa pertumbuhan mereka, dalam masa kecil mereka Tuhan, Tuhan pakai mereka menjadi alat Tuhan, menjadi berkat di tengah-tengah keluarga mereka. Kami juga berdoa buat seluruh orang tua kami, orang tua dari adik-adik sekolah minggu kami, Tuhan juga yang memberkati mereka, yang memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan hikmat dan bijaksana yang daripadamu untuk dapat mengajari seluruh adik-adik kami di rumah mereka masing-masing sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami Tuhan, Engkau yang memberkati, berkati para pemimpin kami mulai dari Bapak Presiden kami sampai Kepala Desa, Tuhan yang memberikan hikmat dan bijaksana yang daripada Tuhan untuk dapat memimpin bangsa dan negara kami ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan pergumulan bangsa ini juga Tuhan, dalam masa pandemi COVID-19 ini yang masih terus menyebar di negara kami ini. Kami berdoa kiranya Tuhan yang secepatnya memulihkan bangsa kami ini Tuhan. Dari COVID-19 ini Engkau enyahkan Tuhan virus ini dari bumi kami. Agar kami anak-anak Tuhan boleh melakukan segala kegiatan kami Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan buat setiap waktu dan kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, di sini kami telah mengumpulkan persembahan kami yang kami terima daripada-Mu. Berkatilah Tuhan kiranya persembahan kami ini untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan.
Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur kepadamu. Dan dengarlah kami jikalau kami berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Demikianlah adik-adik ibadah kita pada hari ini. Kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu depan. Merdeka!